Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kritik Sastra akan membawakan video kritik esai tentang puisi Kebelantara karya IBS Palogai dan juga Kidung Cintaku karya Ayub Kumala. Selamat menyaksikan. Puisi Kebelantara berisi gambaran kehidupan manusia yang diibaratkan seperti permainan nasib di rumah judi, di mana hanya sebagian orang yang beruntung dan sebagian lainnya menderita. Penyair menyoroti ketimpangan sosial serta ketidakadilan ekonomi yang membuat manusia terjebak dalam sistem kapitalis. Melalui simbol tukik, puisi ini juga menggambarkan perjuangan keras manusia kelas bawah untuk bertahan hidup di tengah dunia yang penuh keserakahan. Puisi Kebelantara menawarkan pandangan yang mendalam mengenai perjalanan individu dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Penyair menggambarkan eksistensi sebagai arena di mana nasib dimainkan, di mana individu berjuang untuk menemukan arah dan arti yang sejati. Dalam karya ini, berbagai simbol dan gambaran alam disusun untuk menciptakan makna yang merefleksikan hubungan antara manusia dengan lingkungan, diri mereka sendiri, serta kekuatan yang berada di luar kendali mereka. Melalui teori strukturalisme, karya sastra dilihat sebagai sebuah sistem yang melibatkan hubungan timbal balik pada setiap elemennya. Dalam hal ini, puisi dianalisis tidak berdasarkan latar belakang penulis atau lingkungan sosialnya, tetapi dari keterkaitan antar elemen-elemen teks, seperti tema, pilihan kata, gaya, gambaran, dan struktur internal yang membangun keselarasannya. Berikut analisis strukturalnya. Yang pertama, struktur fisik. Puisi Kebelantara dibagi menjadi beberapa segmen yang menampilkan alur reflektif. Diksi yang digunakan sederhana tetapi penuh makna. Pengulangan frasa seperti barangkali sudah ada yang memberitahumu sebelumnya, menguatkan ide mengenai transformasi zaman dan takdir manusia. Simbol-simbol seperti kasino besar, tempat perjudian, tukik, dan hutan liar menggambarkan dunia sebagai arena pertaruhan kehidupan. Aspek bunyinya tidak menekankan pada rima, melainkan bergantung pada ritme dan jeda yang menciptakan nuansa damai dan komplatif. Yang kedua, struktur batin. Secara batin, puisi ini mengangkat tema pencarian arti hidup di tengah ketidakpastian. Emosi yang terungkap adalah cemas dan reflektif, dengan nada kritis terhadap nasib manusia di era modern. Simbol cahaya mencerminkan harapan sekaligus kesesatan. Sementara tempat perjudian melambangkan ketidakadilan sosial. Hubungan antar simbol membentuk makna bahwa manusia hidup dalam dunia yang tidak pasti, tetapi harus terus berusaha untuk menemukan arah dan kembali ke nilai-nilai kemanusiaan. Melalui lensa strukturalisme, puisi Kebelantara dapat dilihat sebagai sistem yang selaras antara bentuk dan makna. Struktur simbolik, diksi, serta kohesi tematik bersatu menciptakan kesadaran tentang keberadaan semesta. Penyair berhasil menyampaikan citra bahwa hidup adalah permainan besar seperti rumah judi. Meskipun dalam permainan itu, manusia tetap berusaha menemukan arah, makna, dan tempat pulang. Secara keseluruhan, puisi ini merupakan refleksi yang melibatkan takdir, pencarian jati diri, dan pertarungan manusia di tengah kerumitan dunia modern. Struktur teksnya menunjukkan sebuah kesatuan yang kokoh. Puisi Kebelantara sebagai karya yang berarti baik dalam isi maupun bentuk menurut sudut pandang strukturalisme. Selanjutnya adalah kritik sastra puisi Kebelantara yang menggunakan teori Marxisme. Puisi Kebelantara mencerminkan pandangan Marxisme yang melihat karya sastra sebagai cerminan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui puisinya, penyair tidak hanya mengekspresikan perasaan pribadi, tetapi juga menggambarkan ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kehidupan digambarkan seperti permainan nasib di rumah judi yang menjadi simbol sistem kapitalis penuh ketidakpastian. Dalam sistem itu, hanya sebagian kecil orang yang memperoleh kekayaan, sementara sebagian besar lainnya harus menanggung penderitaan.
ungkapan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya digunakan secara ironis untuk menyindir ideologi berjuis yang menanamkan keyakinan bahwa kerja keras selalu membawa keberhasilan. Dalam perspektif Marxisme, penyair ingin menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya bergantung pada usaha, tetapi juga sangat ditentukan oleh struktur sosial dan ekonomi yang adil. Simbol tukik atau anak penyu dalam puisi ini menggambarkan perjuangan manusia kelas bawah yang berusaha bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan. Tukik yang tersesat melambangkan rakyat kecil yang kehilangan arah karena terjebak dalam pengaruh modernitas dan keserakahan. Meskipun demikian, mereka tetap berusaha menjadi penyu, yaitu tetap tangguh dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Akhirnya, pertanyaan reflektif siapa kita di rumah judi ini menjadi ajakan bagi pembaca untuk menyadari posisi sosial di tengah sistem yang timpang. Melalui puisi Kebelantara, penyair menyampaikan kritik sosial ala Marxisme terhadap ketidakadilan ekonomi dan ideologi kapitalis yang mempermainkan nasib manusia, sekaligus menumbuhkan kesadaran kelas agar manusia sejatinya tidak kehilangan jati dirinya di tengah dunia yang menindas. Selanjutnya yaitu esai kritik puisi yang berjudul Kidung Cintaku oleh Ayub Kumala menggunakan sudut pandang teori psikoanalisis. Puisi ini menggambarkan konflik batin antara id, superego, dan ego menurut teori Freud. Id tampak lewat dorongan cinta yang kuat dan posesif, seperti pada kata terselip kerinduan dan pemilik hatiku, menunjukkan hasrat emosional dan keinginan menguasai. Superego muncul melalui nilai moral dan kesetiaan. Misalnya, sang pangeran yang akan selalu menjaga dirimu dan selamanya akan selalu setia. Tekanan moral ini menimbulkan rasa takut gagal mencintai secara ideal. Ego menengahi keduanya dengan realitas. Frasa pemuji di balik tabir rahasia menandakan kompromi, mencintai diam-diam untuk melindungi diri dari luka. Akhirnya, bagai senyum malam pernikahan kita menunjukkan penyelesaian batin, cinta yang sah dan diterima moral. Mengkritik puisi Kidung Cintaku dari Ayub Kumala menggunakan teori strukturalisme. Nah, dalam strukturalisme, makna muncul dari hubungan antar unsurnya, bukan dari penulis. Dalam puisi ini, diksi, majas, dan rima saling berkaitan, membentuk makna cinta yang sangat ideal. Diksi seperti kekasih, purnama, dan kidung menimbulkan nuansa suci dan penuh harapan. Selanjutnya, majas personifikasi, metafora, dan hiperbola memperkuat emosi serta menggambarkan kesetiaan mendalam. Rima memberikan irama yang menyentuh, sedangkan tipografi menghadirkan simbol visual dari keharmonisan. Bentuk dari puisi ini menyerupai sepasang kekasih berdansa dengan ruang kosong sebagai tanda jarak dan rindu. Meski tipografinya bisa membingungkan, keseluruhan unsur berpadu kuat mencerminkan pandangan strukturalisme bahwa makna lahir dari keterkaitan bagian-bagiannya. Baik, di sini saya akan membawakan kesimpulan dari kedua puisi tersebut. Dalam puisi Kebelantara, penyair menghadirkan kritik sosial yang kuat terhadap ketimpangan dan absurditas kehidupan modern. Melalui simbol seperti rumah judi dan tukik, penyair menggambarkan dunia kapitalis yang tidak adil, yang dimana manusia terombang-ambing oleh nasib dan sistem ekonomi yang menindas. Ditinjau dari pendekatan teori Marxisme, puisi ini mencerminkan kesadaran kelas dan perlawanan terhadap ideologi borjuis yang menipu masyarakat dengan ilusi kerja keras pasti sukses. Sementara, dari sisi strukturalisme, puisi ini menunjukkan keterpaduan unsur bentuk dan makna, yang dimana makna tersebut terdapat diksi, simbol, dan ritme yang saling berkaitan dalam membangun citra dunia yang penuh ketidakpastian. Berbeda dengan itu, Kidung Cintaku lebih menyoroti konflik batin dan perjuangan psikologis individu melalui pendekatan psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Puisi ini
memperlihatkan pertarungan antara id, yang dimana hasrat cinta, superego, yang dimana itu adalah nilai moral, dan juga ego yang berisi realitas. Penyair berusaha menyeimbangkan keinginan dan moralitas hingga tercapai kedewasaan emosional dalam hal cinta. Secara keseluruhan, kedua puisi ini menggambarkan dua sisi kehidupan manusia, yang dimana puisi Kebelantara mengungkapkan penderitaan sosial di luar diri, sedangkan puisi Kidung Citangku menyoroti pertarungan batin di dalam diri sendiri oleh si pengarang tersebut. Keduanya memperlihatkan bahwa manusia selalu mencari makna, keadilan, dan keseimbangan baik dalam dunia sosial maupun dalam hal ruang hati dalam lingkup pribadi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.